Shalom, selamat pagi, selamat datang kepada jemaat yang baru hadir di HKBP Mampang Perapatan. Sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita mempersiapkan hati pikiran kita bersaat teduh. Mari kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah dan bersukarialah, hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikian firman Tuhan. Haleluya.
kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, dengan segenap jiwa dan raga kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu, karena Engkau telah mengaruniakan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus kami dari dosa dan kuasa maut. Kami memohon kepadamu, terangilah hati kami dengan Roh Kudus, agar kami mengenal Dia, Raja yang akan datang itu, yang patut disembah oleh seluruh umat manusia. Amin. Silakan duduk. Mari kita bernyanyi. Mari kita mendengarkan hukum Tuhan yang diambil dari Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Mari kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Mari kita bernyanyi. Hai kamu yang dikutuk Musa, karena melakukan
dosamu, bersujudlah menyembah Dia. Sebagai umat yang setia, yang sudah diselamatkannya, ikrarkan iman percayamu, tinggalkanlah semua dosamu, taati Tuhan Allahmu. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang yang berdosa dan hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan, tetapi engkau memberati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah kita bernyanyi.
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari ini, hari Minggu ini, yang diambil dari Ibrani 10 ayat 5 sampai 10. Marilah kita membacanya bergantian. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendak-Mu, demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat persilakan duduk. Marilah kita mendengarkan warta jemaat untuk minggu ini. Warta jemaat
Minggu 24 Desember 2023. 1. Nama Minggu. Nama Minggu hari ini adalah Minggu Advent keempat dengan topik Allah datang menyelamatkan umatnya, Yesaya 35 ayat 1-4. 2. Pelayanan Pendeta Resort. Pada hari ini Minggu 24 Desember 2023, Pendeta HKBP Resort Mampang Prapatan, Pendeta Robert S. Pandiangan MTH, melayani di HKBP MT Haryono. 3. Ibadah Malam Natal. Pada hari ini Minggu 24 Desember 2023, pukul 16 WIB Bahasa Indonesia dan 19 WIB Bahasa Batak, kita mengadakan ibadah Malam Natal. Parpunguan bodari parningotan ni hatutubu ni Yesus, Tuhan Yesus. Kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk keperluan STT HKBP atau Sekolah Pendeta HKBP. 4. Ibadah Minggu Natal dan Tahun Baru. Perayaan pertama kelahiran Yesus Kristus dan perjamuan kudus. Pada hari Senin 25 Desember 2023 adalah perayaan pertama kelahiran Yesus Kristus. Kita mengadakan kebaktian pukul 7 WIB Bahasa Indonesia, dilanjutkan perjamuan kudus, dan kebaktian pukul 10 Bahasa Batak, dilanjutkan perjamuan kudus. Kita mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk diakoni sosial. Pesta kedua Natal dan Natal Amaina. Pada hari Selasa 26 Desember 2023 pukul 18 WIB akan diadakan perayaan kedua kelahiran Yesus Kristus dan dirangkai dengan perayaan Natal gabungan Amaina. Kita mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk Radio Bonapasogit FM HKBP. Ibadah Minggu 31 Desember 2023. Pada hari Minggu 31 Desember 2023, gereja kita akan mengadakan ibadah Minggu setelah Natal dan ibadah akhir tahun, yaitu ibadah setelah Natal pukul 7 WIB Bahasa Indonesia dan pukul 9.30 WIB Bahasa Batak. Ibadah akhir tahun pada masuk pukul 16 WIB Bahasa Indonesia dan pukul 19 WIB Bahasa Batak. Kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk keperluan dana pensiun HKBP. Ibadah keluarga pukul 00 pada hari Senin 1 Januari 2024 pukul 00 WIB adalah ibadah keluarga mengakhiri dan mengawali tahun. Ibadah akan dilaksanakan di rumah masing-masing untuk mensyukuri berakhirnya tahun 2023 dan menyambut tahun baru 2024. Acara ibadah keluarga disediakan gereja. Kebaktian Tahun Baru. Pada hari Senin 1 Januari 2024 pukul 9.30 Bahasa Indonesia di gereja ini kita akan mengadakan ibadah tahun baru. Kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk kategorial Naposo Bulung HKBP. 5. Pendaftaran guru sekolah minggu. Sesuai hasil sermon Paralado HKBP Mampang Prapatan yang telah dilaksanakan pada hari Jumat 8 Desember 2023, diputuskan telah dibuka pendaftaran guru sekolah minggu HKBP Mampang Prapatan periode 2024 sampai 2026. Untuk itu, bagi yang berminat menjadi guru sekolah minggu dapat mendaftarkan diri dengan mengisi formulir dan membawa surat pengantar dari situa sektor masing-masing selambat-lambatnya pada hari Minggu 14 Januari 2024 dan diserahkan kepada pimpinan jemaat atau sekretariat. 6. Persembahan tahunan. Marilah kita memberikan persembahan tahunan 2023 sebagai wujud tanggung jawab kita sebagai warta jemaat. Dapat diserahkan melalui situa sektor masing-masing. 7. Parkir kendaraan.
Mohon menjadi perhatian kita bersama untuk memarkir kendaraan di komplek gereja secara teratur dan kendaraan yang parkir di luar kompleks untuk tidak mengganggu kelancaran lalu lintas. Khusus untuk tanggal 24 dan 25 Desember, parkir kendaraan dipulkan di Sumbangsih, kompleks sekolah di samping gereja. 8. Distribusi almanak dan kalender HKBP 2024. Bagi anggota jemaat HKBP Mampang Prapatan, sudah dapat menerima almanak dan kalender HKBP 2024 dengan menghubungi situa sektor masing-masing. 9. Berita duka cita. Telah berpulang kepada Tuhan Yesus Kristus pada hari Jumat 15 Desember 2023, Nyonya P. Sitorus Insinyur Helena Boru Pasaribu, 59 tahun, lahir 3 Juni 1964, alamat Kompleks Puskopat Blok A nomor 1A Jaka Sampurna, Bekasi Barat, masuk sektor 2. Pemakaman dilaksanakan pada hari Senin 18 Desember 2023 di Bandar Lampung yang dilayani oleh Gereja GPIB Marturia Bandar Lampung. Tuhan menghibur dan menguatkan keluarga yang ditinggalkan. 10. Jemaat sakit. Firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. 11. Ulang tahun kelahiran. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Amsal 3 ayat 2. 12. Keuangan terlampir. Persembahan, ucapan syukur dan lainnya dapat kita baca di lembaran warta ini. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati. Marilah kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Harus bagaimana menyambut Tuhanku dan mengeluh-eluhkan
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi, itulah memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Horas, selamat Advent. Ini emang yang terakhir kita mengatakan selamat Advent karena nanti sore kita sudah masuki perayaan Natal. Sekali lagi selamat Advent. Baik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada minggu keempat masa Advent ini adalah dari kitab Nabi Yesaya di pasalnya yang ke-35 dari ayat 1 sampai dengan ayat 4. Saya akan baca untuk kita. Keselamatan bagi umat Tuhan. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ya bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Bersorak-sorak, kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya. Semarak Karmel dan Saron, mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah, ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, menjelang akhir tahun ini, menjelang perayaan Natal, sudah banyak kesibukan yang kita lihat ke sana kemari, di mana banyak orang yang mudik pulang kampung, bahkan sampai kepada daerah kita di sana. Ada yang dengan kendaraan darat, laut, dan juga udara. Alkisah terjadi percakapan seorang yang agak senior penumpang pesawat terbang dengan seorang yang masih berusia madya yang dekat duduk mereka di pesawat. Si pria yang madya ini agak gelisah di pesawat tersebut. Lalu penumpang senior memperhatikan kemudian bertanya, kelihatannya kamu sangat gelisah, ada apa? Iya Pak, benar saya gelisah. Lalu apakah kamu baru ini menumpang pesawat? Oh tidak, saya hampir tiap hari sebenarnya di pesawat terbang. Loh, kerja kamu apa? Dan kenapa kamu begitu gelisah kelihatannya? Saya seorang pilot. Loh, pilot kok bisa begitu tiap hari naik pesawat atau bawa pesawat, tapi kamu kok bisa gelisah sekarang? Iya, sebab saya kenal pilot yang membawa pesawat kita ini sekarang. Dia tidak pernah sempurna membawa pesawat terbang. Selalu ada catatan-catatan salah, selalu ada teguran-teguran dari pimpinan kepadanya. Itulah yang membuat saya gelisah. Lalu si pria senior berkata, jika demikian mari kita berdoa. Lalu mereka berdoa mendoakan agar pilot yang sedang mengoperasikan pesawat tersebut agar dilindungi Tuhan dan perjalanan mereka selamat. 2 jam kemudian mereka landing di tujuan. Sempurna benar pendaratan. Lalu pria senior menyalam
si pria yang Madia, Tuhan memelihara hidup kita. Kegelisahanmu telah dijauhkan. Kemudian pria Madia ini pergi ke kokpit, lalu menyapa pilot dan mengacungkan jempol. Ada Tuhan memelihara, lalu kinerjamu sempurna. Bapak, Ibu, Saudara, saya tidak tahu apakah kita sudah membaca cover renungan kita ini. Ada terdaftar 10 bentuk beban ancaman dalam kehidupan orang-orang pada saat sekarang ini. Saya tidak tahu apakah dari daftar itu ada yang mengguncang hati kita, apakah ada yang menjadi beban dari kita, atau mungkin mengancam kehidupan kita, atau mungkin di luar daftar yang 10 ini masih ada saja yang membuat Bapak, Ibu, Saudara di akhir tahun ini, dalam kehidupan sekarang ini, membuat guncang kehidupan, gelisah kehidupan, galau. Saudara-saudaraku, apa yang kita alami masing-masing, itulah yang mau dijawab, itulah yang mau diselesaikan oleh Tuhan. Melalui firman ini kita akan dengar bagaimana Tuhan datang dalam kehidupan kita untuk menyelamatkan kita dari pergumulan, menyelamatkan kita dari apa yang sedang kita hadapi. Sebagaimana umat Tuhan yang sedang bergumul pada saat itu. Mereka sudah diancam tadinya oleh Asyur sedemikian rupa. Tapi memang pikiran mereka bukannya langsung ke sana, saudara-saudaraku. Tapi pikiran mereka adalah pergi ke bangsa yang lain. Oh, bukankah Mesir itu kuat? Lalu mereka mencoba berkoalisi dengan Mesir, saudaraku. Padahal dulu umat Tuhan Israel diperbudak oleh Mesir. Tapi mereka justru melirik kekuatan Mesir, bukan ke sana. Kegelisahan semakin terjadi. Ternyata mereka tidak berhasil dengan koalisi dengan bangsa Mesir. Tapi kemudian Babilonia sedemikian rupa mengancam kehidupan mereka. Dan mereka akhirnya terbuang, saudara-saudara, sedemikian rupa. Dan gambaran dari pembuangan itulah yang disebutkan di sini, bagaikan padang gurun, bagaikan padang kering, kemudian disebut sebagaikan padang belantara. Dan di ayat 4-nya disebutkan juga bahwa mereka sedang dalam keadaan tawar hati menghadapi apa yang sedang mengguncang kehidupan mereka. Ada ketawaran hati untuk melangkah ke depan, mereka enggan karena ada tantangan yang berat, bencana yang mereka alami dari dunia luar juga ada. Tapi yang pasti, saudara-saudaraku, setiap orang yang gelisah itu fisiknya tidak akan baik, dan tentu itu akan berefek untuk pekerjaannya, kinerjanya pasti tidak akan baik, saudara-saudara. Orang yang berada dalam kegelisahan, orang yang berada dalam kegalauan, pasti kinerjanya tidak akan baik, tidak akan sempurna, saudara-saudara. Sebab tidak pernah dengan lengkap, dengan semua secara optimal dia mengerjakannya. Asal-asalan biasanya kalau ada kegelisahan lalu kita bekerja. Saudara-saudara, kata padang gurun, padang kering, dan kemudian belantara itu gambaran dari jiwa mereka, gambaran dari keadaan orang-orang yang berada dalam kungkungan bangsa yang sedang menaklukkan mereka. Lalu mereka juga melihat bagaimana hancurnya Yerusalem, bagaimana hancurnya ya semua yang boleh mereka banggakan tadinya sebagai simbol-simbol, baik simbol kehadiran Tuhan dan juga simbol sebagai keutuhan bangsa mereka.
sekarang tidak ada lagi, sudah dihancurkan saudara-saudara. Hati mereka remuk. Dan itulah ketawaran hati yang disebutkan di sini. Kembali Bapak Ibu Saudara, adakah kegelisahan dalam hatimu? Adakah kegelisahan dalam kehidupan kita? Adakah kegelisahan sekarang ini di akhir tahun ini, ketika kita sibuk ke sana kemari, sibuk mempersiapkan segala sesuatu yang sedang kita hadapi. Tapi bukan itu saja, kita juga menatap ke depan bagaimana perjalanan hidup kita. Kemudian kita lihat juga lingkungan kita semuanya yang lebih luas. Ada tantangan-tantangan di sana sini Bapak Ibu Saudara, termasuk dari kehidupan ekonomi, demikian juga politis, tapi masih kita lihat juga tantangan-tantangan dari alam, dari lingkungan hidup kita. Tapi saudaraku, disinilah kita sebagai orang percaya, sebagaimana tadi seorang pria yang senior di tengah pergumulan sedemikian rupa, ketika ada kesempatan seperti itu lalu dia mengajak untuk menenangkan hati dengan berdoa. Berdoa tentu dia memanggil Tuhan. Doa itu adalah untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Ketenangan itu perlu dan untuk menguatkan kita supaya tenang, bukan hanya dari diri kita, tapi itu dengan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Dan ketika kita sudah berkomunikasi dan bersama dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan, ya benar, aku akan datang untuk menguatkan hatimu, aku akan datang untuk mengukuhkan kakimu supaya kamu tegar kuat, dan aku akan membuat yang tawar hati supaya mereka benar-benar teguh hati, kuat hati, dan tidak takut menghadapi perjalanan hidup. Orang-orang tua kita, mereka belum kenal dulu Tuhan kita, Yesus, sebab nenek moyang kita kan baru mengenal Tuhan Yesus di tahun 1860-an, kan begitu ya. Berarti masih sekitar 1,5 abad atau menjelang 2 abad. Tapi dulu sebelum 1800 mereka sudah ada mengatakan, memesankan, dan saya dulu sering lakukan seperti ini. Kalau ada misalnya kehilangan sesuatu dalam perjalanan atau di suatu tempat, bayangkan kalau kehilangan sesuatu Bapak Ibu, bagaimana perasaan kita. Lalu orang tua mengatakan seperti ini, ini orang-orang tua yang tahu istilah ini, tapi akan saya jelaskan sederhana mungkin yang bisa. Bapak Ibu tahu sanggarpit? Tidak tahu lagi ya. Orang tua mengatakan, sejenak, maaf ya Pak Ibu, ini memang benar-benar pesan dari orang-orang tua kita dulu. Kalau ada kehilangan sesuatu, lalu taruhlah tanganmu, telapak tangan sedemikian rupa, lalu kamu meludah di tanganmu, kemudian katakanlah, sanggarpit di dia ho hapit cep. Lalu kalau meloncat, maafnya ke arah sana, ya ikutilah arah itu. Nanti kamu akan menemukan di mana benda yang hilang tadi. Masih ada dari kita pernah melakukan itu Bapak Ibu? Tidak ada lagi ya. Tapi itu salah satu kearifan lokal yang diajarkan oleh orang-orang tua. Lalu waktu saya melakukannya, ya kadang memang ketemu sesuatu, tapi kadang tidak. Tapi setelah saya makin dewasa, makin matang berpikir, sesungguhnya yang diajarkan oleh kakek moyang kita itu bukan seperti mantra. Tapi ternyata itu adalah mengajak saya, ketika saya lakukan itu, maka saya akan lebih tenang. Ada kesempatan bagi saya untuk menenangkan hati saya. Ketika hilang sesuatu,
Saya kan gelisah, nyari di mana. Ketika gelisah, pikiran saya tidak akan normal. Tapi disuruh sekarang ambil kesempatan, taruh sedemikian rupa, maka saya akan ada kesempatan untuk menenangkan hati saya. Ketika hati saya tenang, maka pikiran saya juga akan berpikir secara optimal, ingatan saya akan lebih cerah. Wah, jadi saya memahami pesan seperti itu bukan sebagai mantra, tapi saya memahaminya sebagai orang percaya. Kemudian itu adalah satu kesempatan. Pakailah kesempatan untuk tenang dulu, lalu nanti ya semua fisikmu, terutama tentu ingatan kalau ada hal seperti itu, akan lebih segar, lebih optimal untuk mengingat sesuatu. Saudaraku, hal seperti itulah juga yang akan kita lakukan atau yang perlu di tengah-tengah pergumulan atau di tengah-tengah tantangan itu. Kalau pria yang senior tadi mengatakan ayo kita berdoa, itu adalah mengajak si pria yang Madia ini, ayo jangan pikirkan terus kegagalan temanmu atau kekurang sempurnaan temanmu lalu membuat kamu gelisah, tapi ayo tenang dulu di sini, kita berdoa. Dan ketika berdoa menyerahkan kepada Tuhan, yang pertama sekali diserahkannya tentu adalah kegelisahan hatinya. Dan kegelisahan hatinya membuat dia tenang, dia lagi terpikir di situ, lalu dia akan berpartisipasi penuh mendukung dalam doa supaya pilot yang tadi itu yang lebih muda dari dia itu bisa memimpin atau membawa pesawat itu lebih tenang. Saudaraku, hal seperti itulah yang sekarang disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada orang-orang atau umat Tuhan yang sedang mengalami kegelisahan, kegalauan karena pergumulan yang mereka hadapi karena penaklukan dari Babel itu, dan juga pengalaman sebelumnya yang dikalahkan oleh Asyur itu. Dikatakan oleh Nabi bahwa Tuhan akan datang, bahwa Tuhan akan benar-benar untuk menyelamatkan kamu, akan membuat kamu seperti ini gambaran tadi, gurun, kemudian yang kering, kemudian yang sudah belantara, akan ada sorak-sorai, akan ada sukacita. Yang tadinya tanpa ada tanaman lagi, tapi sekarang semarak Karmel, kemuliaan Libanon. Libanon terkenal dengan pohon-pohon yang bagus, pohon-pohon yang indah, dan kemudian Saron juga seperti itu. Itu akan diberikan dalam kehidupan kamu. Yang pasti pada waktu itu bukan soal tanaman yang Tuhan mau katakan di sini, saudara-saudaraku. Bukan memindahkan pohon-pohon Libanon langsung ke kehidupan atau di tempat orang-orang Israel atau umat Tuhan waktu itu, tidak. Tapi kesemarakan yang seperti itu akan diberikan kepada kamu. Kemuliaan yang seperti itu akan diberikan kepada kamu. Dan itu akan datang ketika kamu benar-benar ya bersama dengan Dia. Saudara-saudaraku, seperti itulah juga di tengah-tengah perjalanan hidup kita ini sekarang. Ayo Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengingatkan kita di minggu keempat Advent ini bahwa Dia datang menyelamatkan kita. Dan kita bersyukur sebab Tuhan ada yang mau menyelamatkan kita. Jika tidak ada Tuhan yang mau datang dalam kehidupan kita, meneguhkan kita, maka kita akan sering mengalami ya seperti cerita yang tadi itu. Tapi ketika kita didatangi oleh Tuhan kita dan kita mau untuk menerimanya, maka kita akan kuat dan kita akan tetap dalam sukacita. Indah sekali juga tadi dari epistel mengingatkan kita bahwa kedatangan Tuhan itu Dia sampai kepada yang paling inti, yang sangat mendasar. Dan memang yang mendasar inilah yang membuat orang seringkali dalam kegelisahan, kegundahan, ya, apa itu? Itu dosa. Dan oleh karena dosa dipahami oleh umat Israel dulu, orang-orang Yahudi, oh iya kalau kita menggantikan diri kita dengan persembahan kurban,
sehingga ada persembahan korban bakaran, maka dosa-dosa kita sudah selesai. Itu mereka pahami, dikembangkan dari hukum Musa. Sehingga orang akan memberikan korban sedemikian rupa, korban bakaran. Wah, dosaku telah selesai katanya. Tapi pada akhirnya bukan dirinya lagi yang sungguh mereka persembahkan kepada Tuhan, tapi hanya benda atau makhluk yang sana. Sementara dia, ya udah, pokoknya udah beres dengan itu. Loh, Bapak Ibu Saudara jangan berharap ya hewan itu bisa menggantikan kita menjadi kurban menyelesaikan dosa kita. Dan banyak juga orang-orang atau kepercayaan yang lain mengatakan seperti itu. Dia berdosa tiap hari, dia melakukan segala yang tidak dikehendaki Tuhan, lalu dia gantikan nanti dengan uang. Ya, ada pemahaman orang kan, dia curi uang entah bagaimanapun itu, nanti kita sucikan ini, kita kuduskan ini, kita serahkan ke Tuhan katanya. Hati-hati, di sekitar kita ada yang mempengaruhi seperti itu. Ya, rauplah semuanya, nanti sucikan dengan memberikan persembahan katanya. Loh, Tuhan tidak pernah mengatakan seperti itu. Kalaupun ada ajaran yang lain, agama lain mengatakan itu, tapi kepercayaan kita, iman kita tidak pernah mengatakan seperti itu. Dan itulah yang tidak dikehendaki Tuhan dari Yahudi, dari Israel. Aku tidak suka persembahan kurbanmu. Kalau kita membaca kitab Amos ya, yang sepantaran dengan Yesaya, di situ justru dikatakan, aku tidak suka itu, sebab kamu melakukannya mempersembahkan, tapi kamu juga melakukan ketidakadilan pada waktu yang sama. Kamu menjual orang hanya untuk membeli sepatu. Bayangkan Ibu, Bapak, nilai manusia mereka perlakukan senilai sepatu. Itu aku tidak kehendaki kata Tuhan. Jadi yang dikritik dan itu yang disinggung tadi dalam Ibrani 10, itu pengalihan. Sepertinya dosa bisa diselesaikan dengan benda atau makhluk tertentu, lalu dia bisa sesuka hatinya di sini. Tapi diingatkan tidak. Dan untuk menggantikan kamu, menggantikan dosamu, karena kamu memang sudah harus mati karena dosa itu, disitulah datang Yesus, imam besar, yang memberikan dirinya menyelesaikan akar dari semua kejahatan dosa-dosa kita. Itu tadi di ayat 9 dan ayat 10 kita perhatikan. Aku akan datang untuk ini, dan itu dilakukan sekali menguduskan kita untuk selama-lamanya. Karena itu marilah kita bersuka cita ya Bapak Ibu, karena Tuhan kita juga memang mau datang menyelesaikan semua akar dari kejahatan, semua akar dari keberdosaan itu. Tapi bukan itu saja, dalam kehidupan kita sehari-hari pun ketika kita bersama dengan Dia, maka kita akan dikuatkan, kita akan diteguhkan. Karena itu amang inang, kalau ada sekarang bergumul karena ekonomi, ada bergumul mungkin karena persoalan-persoalan lain, rumah tangga, ayo tenanglah, berdoalah. Tuhan mau datang ke dalam kehidupanmu, tapi benar terbuka Bapakku, benar terbuka Ibu dan saudara-saudaraku di hadapan Tuhan kita. Maka Tuhan akan menguatkan, membuat kita teguh melangkah ke depan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih ya Allah Bapa, di minggu terakhir masa Advent ini, Engkau ingatkan kami bahwa Engkau akan datang menyelamatkan umat-Mu, menyelamatkan kami dalam pergumulan yang kami hadapi. Ya Tuhan, sungguh banyak bentuk beban, ancaman, pergumulan yang dihadapi umat manusia, dan kami pun kadang berada di dalamnya. Ya Tuhan, saat ini kami diingatkan bahwa Tuhan tidak membiarkan kami. Engkau ada di sekitar kami dan Engkau datang
Ya Tuhan, teguhkan kami dengan roh-Mu yang ada dalam diri kami supaya kami tetap terbuka kepada kehadiran-Mu dan kami mau tetap bersama-Mu. Kamu menyerahkan diri kami. Sehingga dengan penyerahan itu Tuhan, kami boleh kuat, kami teguh berjalan. Ya Bapa, jika ada rumah tangga pada saat ini yang sedang bergumul dalam kehidupan mereka, komunikasi suami istri yang agak-agak jauh, Tuhan teguhkanlah hati mereka kembali. Ada persoalan-persoalan yang kami hadapi Tuhan, membuat kami kadang menjadi terputus komunikasi dengan saudara-saudara kami. Ya Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami mau terbuka di hadapan-Mu dan kami mau dipulihkan. Selamatkan kami Tuhan. Tempat kerja kami pun mungkin menjelang akhir tahun ini ada tantangan-tantangan. Ya Tuhan, sebagai orang beriman, beri kami kemampuan untuk menghadapi dan beri kami juga kemampuan untuk memberi jalan terbaik menyelesaikannya. Tuhan, kami juga mau membawakan saudara-saudara kami yang dalam pergumulan di tengah-tengah kehidupan, baik yang sakit. Ada 3 orang saat ini, Natades Manik Togu, Catur Windu Sihite dan Inang Nyonya Sijabat Buru Situmorang yang dirawat di rumah mereka masing-masing. Tuhan, ulurkan tangan-Mu, berkati obat, makanan, istirahat, dampingan orang-orang dekat mereka, sehingga mereka boleh menerima kesembuhan daripada-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga yang ditinggal oleh Inang Nyonya Pesitorus Insinyur Helena Buru Pasaribu yang meninggal dunia di Bandar Lampung pada hari Jumat yang lalu. Tuhan, walaupun kami tidak bisa dapat melayak langsung di sana, tapi dengan doa kami ini mau membawa kepada-Mu ya Tuhan, keluarga yang ditinggalkan almarhumah ini. Lindungi, berkati mereka dan teguhkan hatinya ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun ke dalam minggu ini, ada 21 orang. Berkatilah mereka dalam sukacitanya ya Tuhan. Ingatkan mereka bahwa dalam sukacita itu tetap teguh kuat kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dan kuatkanlah juga kami memasuki ibadah-ibadah yang akan kami ikuti pada nanti sore atau malam, juga besok untuk perayaan Natal di hari Senin dan juga nanti di akhir tahun. Beri kami kesehatan, beri kami kekuatan hati. Terima kasih ya Bapa, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Marilah kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 594. Seraya kita menyerahkan persembahan kita. Kunjungi hati
sengsaranya. Bersoraklah, hai Israel, dan datanglah datanglah terang dunia, enyahkanlah kuasa, terangi perjalanan, penuhi damai hatiku. Bersoraklah, hai Israel, kan datanglah Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu badan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serah padamu untuk selama-lamanya. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, segala hormat, kemuliaan dan segala puji bagimu selama-lamanya. Terima kasih dan syukur kami ucapkan kehadirat-Mu atas anugerah dan kasih-Mu yang mengutus anak-Mu yang tunggal, membebaskan manusia ciptaan-Mu dari kuasa dosa. Sekarang kami dapat bersukacita dalam kerendahan hati karena kedatangan anak-Mu yang telah dinyatakan ke seluruh dunia ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terpujilah Engkau karena kasih-Mu yang mau merendahkan diri dan bersama-sama dengan kami orang-orang hina, sehingga mereka yang Kau pilih dapat bebas dari kuasa dosanya. Saat ini kami bersukacita dengan puji syukur menyadari kehadiran-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Anugerahkanlah kuasa-Mu yang memperbaharui jemaat-Mu menjadi tempat kediaman-Mu. Masukilah hati kami, kuduskan dan sucikan dengan terang Injil-Mu, sehingga kami siap menyambut hari kedatangan-Mu yang mulia itu. Berkatilah pemerintah kami dan para pemimpin yang memerintah orang-orang Kristen. Terangi dan berkatilah para pendeta, guru jemaat, penatua, bielfro, diakones, evangelis, dan seluruh perawat orang-orang sakit, sehingga mereka dikuatkan dalam pelayanan jemaat-Mu. Peringatkanlah kami akan pertobatan hati yang sungguh-sungguh. Berikanlah penghiburan bagi orang-orang yang berkesusahan.
Tolonglah mereka yang tersesat dan menderita sakit. Terangi mereka yang berada dekat pintu maut, agar hati mereka cerah menuju kebahagiaan yang daripadamu. Turunlah di tengah-tengah mereka yang masih berjalan dalam kegelapan, dan terbitkan Injil kerajaan-Mu baginya, sehingga semakin bertambah-tambah orang yang percaya, yang memuliakan Engkau pada hari kedatangan-Mu yang agung itu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dalam sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat Advent untuk kita semua, Amang Inang. selamat dari dosa.